Poco kembali bikin gebrakan. Ini dia smartphone terbaru yang diluncurkan oleh Poco dengan tipe Poco F7 Pro yang siap mengacak-ngacak pasar tahun 2025 ini ya. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gue Adit. Di video kali ini saya akan mereview salah satu smartphone terbaru yang diluncurkan oleh Poco, yaitu ini adalah Poco F7 Pro. Ini sebelum saya mereview, saya akan memberitahukan apa saja di saat pembelian di dalam box ini. Yang pertama pasti smartphone-nya ya. Dan yang kedua ini dia dapat colokan di SIM card-nya ya, buat memunculkan SIM card-nya. Dan ini adalah kartu garansinya dan buku panduannya. Dan Poco itu selalu spesial ya, dia selalu memberikan tulisan Poconya beraksi. Dan ini adalah stiker-stikernya, lumayan ya, ada aksesorisnya. Dan di HP ini dia dibekali dengan charger 90 watt. Selain itu, tambahan lagi dia mendapatkan soft case ya. Jadi teman-teman tuh nggak usah panik langsung mencari softcase untuk HP ini. Jadi dia udah dibekali dengan softcase ini ya. Dan softcase ini lumayan tebel ya, lumayan bagus kalau menurut saya desainnya. Sekarang kita akan membahas dari body atau spesifikasi pada device ini ya. Yang pertama ini adalah device ini rilis pada tahun ini ya, dan di bulan April ini. Dan dia memiliki SIM card itu dual SIM, tapi dia tidak support dengan eSIM ya. Fitur lainnya, bahan yang digunakan pada smartphone ini yaitu di bagian depan dan di bagian belakang itu berbahan kaca. Jadi agak hati-hati ya kalau misalkan ada apa-apa kita membuka casingnya. Dan di bagian samping atau di frame-nya itu menggunakan aluminium. Dan memungkinkan juga karena depannya sudah berbahan kaca dan belakangnya kaca dan di frame-nya itu adalah aluminium, ini bisa kemungkinan kedap debu dan tahan air ya. Cuma saya nggak tahu apakah bisa dia celupkan di dalam air, berapa lama kita nggak tahu karena saya belum pernah nyoba. Untuk layar depan ini sudah dibekali dengan layar AMOLED dengan ukuran inch itu sekitar 6,67 inch. Dan refresh rate-nya itu dia memiliki 120 Hz. Di layarnya ini dia sudah dilindungi dengan Gorilla Glass 7. Dan fitur lainnya itu, untuk tingkat kecerahannya itu sekitar 1800 nits ya. Mungkin bisa dimaksimalkan, mungkin sekitar sampai 3000 nits ya. Sekarang kita membahas di dalam atau spesifikasi pada smartphone Poco terbaru ini ya. Yaitu di smartphone ini dia dibekali dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Untuk CPU-nya itu menggunakan octa-core dan GPU-nya menggunakan Adreno 750. Dan smartphone yang saya pilih ini, dia ini tipe smartphone F7 Pro. Jadi di smartphone F7 ini dia memiliki dua tipe, yaitu F7 Pro dengan F7 Ultra. Perbedaannya itu dari segi yang paling terlihat yaitu dari chipsetnya. Chipset di F7 Pro ini memiliki chipset yang tadi saya bilang Snapdragon 8 Gen 3, sedangkan yang di F7 Ultra dia memiliki chipset Snapdragon 8 Elite. Nah, di yang saya pegang ini saya memilih dengan RAM 12GB, internalnya itu adalah 512GB. Oke. Untuk memori eksternal dia tidak ada ya, tidak support ya. Jadi di sini tuh device ini dia hanya untuk buat SIM card saja. Untuk fitur kameranya, untuk kamera utama itu dia memiliki dua kamera di depan dan di belakang. Oke. Nah, di kamera utama ini, kamera di belakang ini dia memiliki kapasitas atau kualitas 50 megapiksel yang dia bisa menggunakan ultra wide dan wide ya. Dan di kamera depan dia memiliki kapasitas sekitar 20 megapiksel. Selain itu, di smartphone ini dia sudah menggunakan Bluetooth versi 5.4. Untuk NFC dia pasti ada dong, karena kan sekarang untuk saat ini smartphone itu kita sangat membutuhkan banget ya.
yang memiliki fitur NFC, karena sekarang semua serba digital. Jadi sangat memudahkan sekali kalau kita mengisi e-money atau yang lainnya ya. Jadi NFC itu berguna banget ya. Dan untuk USB dia menggunakan USB Type-C chargerannya. Oke. Untuk baterainya, baterai smartphone ini dibekali dengan baterai kapasitas 6000 mAh dan diberikan charger yang tadi saya bilang, yaitu adalah 90 watt. Kemarin saya coba mencharger itu dari baterai 20%, mencapai 100% itu tidak saya gunakan, tapi tetap ada internet. Itu sekitar 40 sampai 45 menit itu full 100%. Jadi nggak nyampe 1 jam udah 100% ya baterainya. Untuk penggunaan baterai, kemarin saya mencoba bermain Mobile Legends dari 100%, itu sekitar 3 sampai 4 game itu hanya habis sekitar 15%. Lumayan irit banget sih. Dan dari device-nya ini yang saya pakai kemarin itu nggak panas, jadi enak untuk dipegang. Dan nggak, pada saya kondisinya bermain di luar itu menurut saya nggak mengeluarkan panas pada device ini. Cuma saya nggak tahu ya, apakah kalau terus-terusan bermain game sampai baterai lowbat itu mungkin panas ya, mungkin saja gitu. Cuma ya saya nggak kuat lah, orang 4 game aja kan kita sudah 15%, gimana sampai 100% habis tuh berapa game kita bermain. Dan untuk OS ini, Poco ini dibekali dengan HyperOS. Dia ada sensor fingerprintnya di layarnya, dan di bagian colokan headset dia tidak ada, tapi dia menggunakan colokan Type-C. Nah ini yang jadi pertanyaan, dia colokannya Type-C tapi kita nggak dapat adaptor atau converter dari jack 3,5 ke Type-C. Di versi sebelumnya saya pernah memiliki F7, F4, Poco F4 itu dia dibekali dengan adaptor atau colokan koneksi antara jack 3,5 ke Type-C. Cuma untuk saat ini di tipe ini dia tidak diberikan. Sekarang kita akan tes ya kualitas atau performa pada HP ini ya, menggunakan game ya. Dan saya menggunakan sekarang game Mobile Legends aja ya, karena Mobile Legends itu adalah game publik ya, bukan game publik sih. Jadi game yang paling sering banget atau banyak pengguna mainkan ya. Langsung aja, udah versi terbaru. Nah, cepat sekali ya, baru pencet udah langsung masuk ke lobby. Nah, oke. Sekarang kita akan coba tes ya. Ini dia grafiknya itu di mana ya untuk maksimalnya ya. Jadi di sini tuh di frame rate-nya itu saya menggunakan ultra. Di grafisnya loh. Ini di grafisnya kok dia ada notifikasi yang rekomendasinya tinggi. Kenapa nggak ultra ya? Tapi kita coba aja ya. Grafisnya menggunakan ultra ya. Tapi di sini direkomendasikan itu adalah tinggi. Kenapa nggak maksimal jadinya ya? Oke, sekarang kita sedang mencoba ini menggunakan game Mobile Legends dengan frame rate-nya itu ultra dan grafisnya ultra ya. Untuk dari grafisnya sendiri itu menurut saya smooth ya, nggak ada patah-patah. Dan dari segi suaranya enak banget ya. Nah sekarang kita mencoba game yang lebih berat lagi, agak sedikit. Dan itu adalah game juga sering dimainkan, yaitu game PUBG Mobile ya. Nah ini baru kita klik. Kira-kira berapa lama dia loadingnya. Oke, lumayan cepat ya. Dan di sini kita akan coba tes ya. Di PUBG Mobile ini dia memiliki atau memakai grafis berapa ya. Nah, di sini tuh ternyata grafisnya itu di sini beda ya.
beda sama yang sebelumnya yang saya pernah pakai. Di sini ada tulisan grafis preferensinya itu adalah better graphics, balance, better frame rate, atau customize. Kita coba customize. Nah, oke. Berarti di customize itu, di sini tuh dia bisa sampai Ultra HDR. Coba kan. Untuk dari grafis pada PUBG Mobile ini, kita coba di Extreme HD ya. Oh, ternyata di Extreme HD itu masih coming soon. Dan sekarang kita coba di Ultra HDR. Nah, untuk Ultra HDR dia bisa maksimal sampai frame rate itu sampai ultra ya. Kita coba aja ya bermain menggunakan grafik Ultra HDR dan frame rate ultra. Maksimal ya di Ultra HDR ya. Kita coba bermain di yang kecil saja. Kelihatan jelas banget ya dari kecerahan cahaya nitsa ya. Ini baru setengah saja, kalau udah maksimal jelas banget ya. Sangat cocok nih kalau dimainkan kalau misalnya kita bermain game atau memainkan smartphone ini di luar rumah ya, atau di outdoor. Dan dari suaranya juga lumayan kencang ya dari speakernya ya. Pada speakernya hanya ada di satu titik saja di bawah, bersebelahan dengan Type-C atau chargerannya. Nah oke, ini terbilang smooth ya bermain PUBG Mobile dengan grafik maksimal di Ultra HDR dan di frame rate-nya itu maksimal ultra. Itu rekomen lah ya, enak banget, smooth, dan giroskopnya juga sensitif banget. Seperti itu ya, jadi kualitas dari atau performa pada HP ini menggunakan atau bermain game ya. Jadi seperti ini ya, dari build quality atau kualitas pada HP Poco F7 Pro ini ya. Dari segi harga ini dibanderol dengan harga 7 jutaan dengan spesifikasi RAM yang 12GB dan internalnya 512GB. Dan di Poco F7 Ultranya yang tipe seri satunya lagi itu dibanderol dengan harga sekitar 9 jutaan ke atas. Dan yang kalau nggak salah itu yang 512GB internalnya itu bisa sekitar 10 jutaan. Dan menurut saya sih ini salah satu brand Poco dengan tipe F7 Pro ini yang dibekali dengan Snapdragon Gen 3 dengan harga 7 jutaan ini bisa bikin merek lain ketar-ketir ya. Karena kebanyakan kan untuk chipset Snapdragon 8 Gen 3 itu kan harusnya dibanderol dengan harga sekitar 9 juta ke atas ya range-nya. Dan ini mungkin ya buat ancaman banget nih buat tim-tim atau pesaing-pesaingnya ya. Dan untuk gamenya ya pastilah jangan diragukan lagi tuh. Untuk gamenya menggunakan chipset Snapdragon ini. Jadi gahar banget lah ya untuk tipe game ini. Dan untuk chargernya juga cepat. Mungkin ini adalah salah satu pilihan terbaik smartphone di tahun 2025 dengan harga yang relatif paling murah dari segi chipsetnya dengan tipe-tipe yang lain ya. Kalau perbandingan melalui chipset ya paling murah sih ini ya. Dan minusnya itu apa ya? Kalau minusnya itu mungkin saya belum menemukan semua minusnya ya. Tapi yang paling banget kerasa itu ya ini, colokan. Jadi mungkin dari tim Poconya itu berpikiran ya, headset sekarang rata-rata TWS pakai Bluetooth. Tapi menurut saya ada juga sebagian orang menggunakan colokan kabel jack 3,5. Nah ini mungkin kekurangannya di situ aja ya. Dia tidak dibekali dengan converter Type-C to jack 3,5. Itu aja sih menurut saya kekurangannya. Terus apalagi dari segi tampilan sih oke lah ya. Kamera belakang dengan ciri khasnya, tampilan depan. Dan ini kelebihannya sekarang fingerprintnya sudah bukan di power. Sekarang fingerprintnya ada di monitor atau di layar. Dan di sini ada juga settingan kamera AI ya, kelebihannya. Kamera AI, terus ada steady shoot. Yaitu mungkin fitur-fitur tambahan di kamera.
Halo guys, nah sekarang saya sedang mengetes ya kamera depan Poco F7 Pro menggunakan kamera depan, dan di sini settingannya tuh saya menggunakan 1080p dan frame per secondnya itu 60. Saya gunakan gimana ya hasil kameranya dan hasil dari audionya. Dan sekarang saya mencoba kualitas dari kamera belakangnya ya. Gimana kualitasnya? Saya menggunakan format 1080 dan 60 frame per second. Gimana kualitas kedetailannya dan suara audionya keterimanya gimana kondisinya? Boleh ditulis ya di kolom komentar. Dan di sini itu untuk kamera belakang itu dia bisa menggunakan zoom ya. Kita coba cek zoomnya maksimal sampai berapa. Ternyata bisa menggunakan sampai 6 kali zoom ya. Dan ini masih kualitasnya masih seperti ini. Nah, oke. Jadi gimana menurut kalian? Smartphone Poco F7 Pro ini worth it nggak untuk dibeli? Worth it nggak untuk digunakan untuk kalian? Tulis di kolom komentar. Menurut kalian gimana? Saran-saran kalian gimana? Dan masukan kalian gimana tentang smartphone yang sudah pernah menggunakan ini ya? Oke, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ditunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.